Pemerintah berencana meningkatkan kecepatan internet Indonesia hingga 100 Mbps. Saat ini kecepatan internet Indonesia masih dikategorikan lambat. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dave Laksono optimistis rencana ini bisa terwujud, namun Dave juga menegaskan pentingnya menjaga persaingan industri yang sehat. Penyedia layanan internet harus diawasi agar tak ada yang menguasai pasar tanpa memberikan layanan terbaik dengan harga terjangkau. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah menyiapkan frekuensi 1,4 GHz untuk broadband wireless access atau BWA. Kementerian Komunikasi dan Digital pun sudah menyiapkan spektrum sebesar 80 MHz untuk mempercepat internet dan menekan tarif layanan. Namun, laporan Speedtest Global Index Desember 2024 menunjukkan kecepatan internet Indonesia ini masih jauh dari target untuk mobile. Indonesia berada di peringkat 86 dengan kecepatan 28,80 Mbps. Sementara fixed broadband ada di posisi 121 dengan kecepatan 32,07 Mbps. Dalam laporan Speedtest Global Index Desember 2024 oleh Ookla, terungkap kecepatan internet di Indonesia masih sekitar 20-30 Mbps. Ya, lalu benarkah kecepatan internet di Indonesia ini terlelet di Asia Tenggara? Sudah ada rekan kita, Krisania Suartanto, yang akan menjelaskan hal ini. Silahkan, Krisania. Ya, baik Sinta dan juga pemirsa, memang di tengah masifnya digitalisasi saat ini, hal ini berbanding terbalik dengan kecepatan internet yang ada di Indonesia. Di mana memang dari laporan Speedtest Global menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi dengan internet paling lelet se-ASEAN untuk mobile broadband dengan angka 40 Mbps. Sementara itu untuk fixed broadband, Indonesia hanya satu di atas dari Myanmar sebesar 32,13 Mbps. Namun perlu diakui bahwa hal ini dikarenakan memang internet Indonesia masih belum merata, terutama di wilayah-wilayah 3T, terluar, tertinggal, terdepan. Dikarenakan memang Indonesia memiliki geografis yang cukup menantang. Karena itu banyak pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak seharusnya Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena kalau misalnya dibandingkan, Indonesia ini memiliki banyak sekali pulau. Jika dibandingkan dengan Malaysia misalnya, Malaysia cuma memiliki 2 pulau utama, sementara Indonesia memiliki 5 pulau utama. Oleh karena itu, dengan geografis yang menantang itu, otomatis anggaran atau biaya yang diperlukan untuk membuat sebuah menara pemancar sinyal atau menara BTS, ini biaya cukup mahal karena perlu kita ketahui bahwa pada normalnya jumlah atau biaya dari pembangunan sebuah BTS mencapai 600 juta hingga 1,5 miliar rupiah maksud saya. Nah, jika kalau pembangunan itu dilakukan di wilayah-wilayah terpencil, ini akan membuat biaya makin membengkak. Dan tapi bukan berarti hal ini membuat kita harus berpuas diri dengan kecepatan internet tersebut karena memang ada beberapa daerah di wilayah atau berdasarkan data dari Direktorat Telekomunikasi mencatat bahwa ada 83 kabupaten kota yang masih belum terjangkau internet di Indonesia. Demikian. Ya, Krisania, lalu apa upaya pemerintah agar kecepatan internet di Indonesia kian kencang dan tidak tertinggal? Oke, baik. Untuk bagaimana caranya agar kecepatan internet Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya sebenarnya sudah lama mencanangkan akan adanya 100 atau kecepatan internet minimal 100 Mbps. Dan di mana baru-baru ini dilakukan langkah konkret, yang mana tadi sempat disebut bahwa akan melakukan lelang frekuensi sebesar 1,4 GHz atau termasuk dalam pita besar. Jadi kalau misal kita analogikan, kenapa ini bisa ada hubungannya dengan percepatan internet di Indonesia? Karena kalau misal spektrum frekuensi kita analogikan sebagai jalan tol gitu pemirsa. Dan
mobil-mobil yang lewat di jalan tol itu merupakan data-data yang lewat. Jadi semakin besar jalan tolnya, maka semakin banyak data yang lewat dan kemudian internet pun makin cepat. Namun di sisi lain, memang kalau misalnya ada lelang, pasti ada pembelinya. Pembelinya adalah internet service provider, yang mana saat ini kondisinya lagi nggak baik-baik saja, pemirsa. Industri telekomunikasi di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang cukup stagnan atau bahkan pertumbuhan menurun selama beberapa tahun terakhir. Dan hal ini pun membuat ekspansi ke daerah-daerah terpencil menjadi sedikit sulit untuk dilakukan, karena mereka mungkin akan lebih memilih untuk mempertahankan perusahaannya itu sendiri, gitu. Baik, Irsania, tapi kalau Anda sendiri melihat bagaimana sebetulnya potensi di Indonesia agar bisa mengejar begitu ya target-target yang tentunya diharapkan juga oleh pemerintah bisa tercapai, apalagi kalau kita lihat Indonesia ini masih berada di urutan ke-86, ini angka yang boleh dikatakan masih cukup jauh. Bagaimana Anda melihat potensi Indonesia untuk kedepannya? Oke. Untuk melihat potensi Indonesia ke depannya, sebenarnya selain kita bergantung pada ISP, sebenarnya pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki sebuah badan yang bernama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia atau BAKTI, di mana BAKTI ini bertanggung jawab untuk membuat infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil. Memang sampai saat ini masih dilakukan, pemirsa, walaupun memang seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah ini lagi melakukan efisiensi, di mana Kemenkomdigi ini juga terdampak sekitar 3,84 triliun. Namun dapat dipastikan bahwa Kemenkomdigi atau dalam hal ini BAKTI tetap akan membangun infrastruktur agar nantinya internet di Indonesia dapat merata termasuk ke wilayah-wilayah terpencil. Dan juga nanti untuk mengatasi efisiensi biaya, Kemenkomdigi akan juga menggandeng swasta atau menggandeng mitra-mitranya untuk turut melakukan kegiatan-kegiatan prioritas.